Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang statistika. Saya Salma Nur Fajriya akan menjelaskan pengertian statistika. Statistika ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Selanjutnya ada kegiatan statistika. Yang pertama, mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengelola dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menafsirkan. Ukuran pemusatan data atau measures of central tendency adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata atau median, dan modus atau mood. Saya Siti Syaukiatur Rahma akan menjelaskan tentang mean dan modus. Yang pertama ada mean. Mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Yang pertama ada mean untuk data, rumus mean untuk data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, yang dimana X bar ini adalah nilai rata-ratanya, XI adalah nilai data ke I, dan N adalah banyaknya data. Yang kedua ada rumus mean untuk data kelompok, yaitu ada X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, yang mana X bar ini adalah nilai rata-ratanya, XI adalah nilai tengah kelompok data ke I, dan FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Maaf sebelumnya saya ralat. Saya akan menjelaskan tentang mean dan median. Nah, kita lanjut. Yang kedua ada median. Median memiliki pengertian sebagai nilai data tengah. Nah, untuk rumus data tunggal median adalah XN per 2 plus XN per 2 tambah 1 per 2. Yang mana XN per 2 ini adalah data ke N per 2, dan XN per 2 plus 1 adalah data ke N per 2 plus 1. Nah, untuk data kelompoknya ada rumusnya median sama dengan TB plus N per 2 dikurangi F kum per FI dikali K, yang mana TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyaknya data, F kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI adalah frekuensi kelas median, dan K adalah panjang kelas. Saya Diani Syafitri ingin menjelaskan tentang modus dan penyebaran data. Modus data kelompok adalah nilai yang berulang kali terjadi dalam sebuah himpunan tertentu. Adapun rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali K. Di mana MO modus data kelompok, TB tepi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan K panjang kelas. Selanjutnya, penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Saya Kartika akan menyebutkan rumus-rumus ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama ada jangkauan. Rumusnya J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Yang kedua ada simpangan rata-rata. Rumusnya SR sama dengan sigma N tanda mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Yang ketiga ada variansi atau ragam. S kuadrat sama dengan sigma N dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Yang keempat adalah simpangan baku. S sama dengan akar dari variansi.
Nama saya Gisal Farisi dan saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Tika. Yang pertama ada hamparan H sama dengan Q3 dikurangi Q1 dan simpangan kuartil Q_D sama dengan 1/2H atau bisa juga 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Rataan kuartil 1/2 dikali Q1 ditambah Q3 dan rataan 3 kuartil 1/4 Q1 ditambah 2 dikali Q2 ditambah Q3. Selanjutnya ada statistika 5 serangkai yang terdiri dari X maksimum, X minimum, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Halo, saya Rifki dan kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data kelompok. Oke, yang pertama ada simpang rata-rata. Simpang rata-rata ini jumlah frekuensinya kita kalikan dengan itu nilai tengah terus dikurangi sama rataannya dibagi sama frekuensinya. Untuk variasinya sendiri kita bisa notasikan jadi S ya. Biasanya yang pakai S itu nilai frekuensi totalnya ini sigma n ini dikali sama XI dikurangi sama rataan hitungnya di akar 2 dibagi sama rataan frekuensinya. Untuk simpang bakunya sama, cuman kita kuadratkan. Oke, sekian. Terima kasih. Saya Siti Syaukiatur Rahma akan menjelaskan contoh soal nomor 1, yaitu soalnya nilai rata-rata ulangan matematika 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi dengan 5 siswa lain, nilai rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata dari 5 siswa tersebut adalah... Nah, pembahasannya adalah... Jadi, kondisi awalnya adalah banyak siswa mula-mula 10, dan nilai rata-rata gabungannya adalah 55. Nah, karena ditambah 5 siswa baru, jadi kita ada kondisi baru. Kondisi baru yaitu nilai 5 orang siswa digabung, sehingga total siswa bertambah 5. Nilai rata-rata yang baru adalah 53. Nah, yang ditanyakan adalah nilai rata-rata 5 orang tersebut. Nah, rumus dari pertanyaan tadi adalah X bar baru atau yang kita bisa sebut nilai rata-rata kondisi baru sama dengan X bar awal. X bar awal itu nilai rata-rata awalnya dan N. N besar itu kita istilahkan sebagai siswa mula-mulanya. Ditambah X. X ini kita istilahkan jadi nilai rata-rata 5 orang siswa tersebut. Nah, N kecil itu nilai siswanya ada 5 orang itu. Nah, tinggal dibagi nilai siswa awal dan nilai siswa yang kondisi baru. Nah, kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya, yaitu nilai kondisi rata-rata kondisi barunya adalah 53, nilai kondisi rata-rata awalnya 55 ditambah dikali siswa mula-mulanya adalah 10. Nah, ditambah nilai X, yaitu nilai X yang ditanyakan tadi, dan dikali 5 siswa baru itu. Nah, jadi 53 sama dengan 55 dikali 10. Jadi 550 ditambah 5X dibagi 15. Nah, 15-nya pindah ruas. Pindah ruas jadi 53 dikali 15 sama dengan 550 ditambah 5X. Nah, 53 dikali 15 sama dengan 795. Terus 550-nya itu kita pindah ruaskan. Jadi 795 dikurang 550 sama dengan 5X. Nah, jadinya 245 sama dengan 5X. Nah, 245 dibagi 5 itu sama dengan 49. Jadi, nilai rata-rata 5 orang siswa tersebut adalah 49. Sekian. Saya Diani Syafitri akan menyampaikan contoh soal dan pembahasannya. Tabel berikut menyatakan hasil penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran fisika dari 70 orang siswa. Modus dan median dari data pada tabel tersebut adalah
Pembahasan. Untuk mencari modus, rumusnya yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya 48,5 ditambah D1-nya 6, D2-nya 4, 6 per 6 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 48,5 ditambah 6 per 10 dikali 5 sama dengan 48,5 ditambah 30 per 10 sama dengan 48,5 ditambah 3, jadi hasilnya 51,5. Untuk mencari median, rumusnya TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. TB-nya 48,5 ditambah 35 kurang 28 per 20 dikali 5 sama dengan 48,5 ditambah 7 per 20 dikali 5 sama dengan 48,5 ditambah 35 per 20 sama dengan 48,5 ditambah 1,75, jadi mediannya 50,25. Saya Salma Nur Fajriya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Perhatikan histogram data hasil pengukuran berat badan sekelompok domba berikut ini. Lalu soalnya adalah tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Dari histogram tadi, saya sudah buat tabel berat badan domba. Nah, pembahasannya kita cari kuartil bawah dulu. Kuartil bawah itu bisa disimbolkan dengan Q1. Nah, rumus dari Q1-nya adalah Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurangi FK per F dikali P. Untuk menentukan letak Q1-nya itu dengan cara 1/4 dikali N. Nah, N-nya itu kan jumlah frekuensi, jadi N-nya 40. Jadi 1/4 dikali 40 yaitu 10. Jadi Q1-nya itu ada di data ke-10. Artinya Q1-nya itu berada di kelas interval ini 46 sampai 50. Jadi dapat dihasilkan tepi bawahnya itu berarti 46 dikurangi 0,5. Jadinya 45,5. Lalu kita cari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu ada di sebelumnya Q1. Nah, sebelumnya Q1 kan ada 3 sama 5, jadi 3 ditambah 5 yaitu 8. Jadi FK-nya 8. Terus frekuensi kelasnya itu 13. Nah, terus panjang kelasnya 5. Bisa diperoleh dari 36, 37, 38, 39, 40. Jadi panjang kelasnya ada 5. Nah, semuanya udah dimasukkan ke rumus kan. Jadi 45 ditambah 10 dikurangi 8 per 13 dikali 5. Jadi sama dengan 45,5 ditambah 2 per 13 dikali 5. Terus sama dengan 45,5 ditambah 0,77. 45,5 ditambah 0,77 itu hasilnya 46,27. Lalu selanjutnya kita cari kuartil atas atau bisa disimbolkan dengan Q3. Untuk menentukan Q3 itu dengan cara 3/4 dikali N. Maka jadi 3/4 dikali 40, hasilnya 30. Rumus dari Q3-nya itu TB ditambah 3/4 N dikurangi FK per F dikali P. Nah, tadi kan udah ditemuin kan letak Q3-nya. Jadi kita cari TB-nya. Nah, data ke-30 itu ada di 51 sampai 55. Jadi, TB-nya itu 51 dikurangi 0,5. Jadi, hasilnya 50,5. Terus nyari frekuensi kumulatifnya itu
Kan ini kan di atasnya Q3-nya, jadi 3 ditambah 5 ditambah 13 yaitu 21. Jadi frekuensi kumulatifnya itu dari sebelum kelas Q3-nya, jadi 3 tambah 5 tambah 13 yaitu hasilnya 21. Terus F-nya itu 10. Nah, panjang kelasnya itu kayak tadi 5. Setelah udah dimasukkan ke rumus semua tuh 50, jadi 50,5 ditambah 30 kurangi 21 per 10 dikali 5. Nah, hasilnya bisa diperoleh 50,5 ditambah 30 dikurangi 21 tuh 9 per 10 dikali 5. Terus sama dengan 50,5 ditambah 9 dikali 5 itu 45 dibagi 10 jadi 4,5. Terus 50,5 ditambah 45 itu hasilnya 55. Maaf sebelumnya kalau belibet. Sekian dari saya.